duit cepet habis. Bingung duitnya kemana? Limit pay letter udah penuh. Kalau lo pernah ngalamin hal seperti itu, tenang aja. Di video ini, gua akan bahas semua solusinya. Nah, gue juga pernah ngalamin hal seperti itu. Halo guys, balik lagi di channel gue di mana gue ngebahas seputar uang. Gue akan ngebahas seputar investasi, bisnis, cara cari uang, dan budgeting. Karena gue suka bola, gue akan bahas budgeting ala formasi bola. Jadi, semoga kalian lebih gampang ya buat paham. Di video ini, tipsnya bisa kalian langsung aplikasikan. Jadi, nonton videonya sampai habis ya. Jadi, masalah yang sering terjadi itu, kalian bingung duit kalian itu larinya kemana sih? Terus, biasanya kalian itu bingung, kok belum akhir bulan tapi duit kalian udah pada habis. Nah, itu adalah masalah yang sering terjadi. Kalau kalian pernah ngalamin hal kayak gini, coba dong ceritain seberapa merananya kalian. Budgeting itu penting banget. Apalagi buat kalian yang baru belajar nabung dan juga mau investasi. Tujuannya itu biar kita bisa merencanakan pengeluaran kita setiap bulan. Jadi kalian bisa tahu kemana sih larinya duit kalian. Jadi jangan sampai pas kalian ditanya kemana sih duit kalian, kalian jawabnya ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Nah, dengan budgeting kalian bisa tahu pengeluaran kalian itu surplus atau defisit. Jadi kalau kalian masih defisit, kalian bisa tahu kalian harus pangkas pengeluaran di mana. Terus, kalian juga bisa merencanakan spending dengan lebih baik lagi. Nah, kalau budgeting kalian udah surplus, kalian baru bisa investasi atau nabung. Cara budgeting itu gampang banget. Kalian tinggal lakukan sesuai dengan kenyamanan kalian. Ada orang yang suka catat manual, ada juga yang pakai aplikasi. Gue sendiri, gue sukanya pakai Excel, karena gue bisa akses dari mana aja. Tapi make sure ya, kalian buat sesimpel mungkin. Karena kalau ribet, kalian bakal males buat ngisinya. Langkah pertama itu, kalian bikin kategorinya. Kayak tempat tinggal, listrik, transportasi, makan, dan lain-lain. Setelah kalian urutin kategorinya, baru kalian masukin angkanya. Ingat ya, masukin angkanya itu sesuai dengan rasio. Kenapa nggak pakai nominal? Karena budget tiap orang itu beda-beda. Jadi, kalau misalnya pakai nominal, itu nggak bisa berlaku buat tiap orang. Terus, kalau pakai rasio, kalau misalnya gaji kalian naik, porsi pengeluaran kalian itu tetap sama, walaupun nominalnya itu beda. Terus, jangan lupa kalian catat pengeluaran kalian dan masukin di kategorinya masing-masing ya. Hah? Udah nonton sampai sini tapi belum like? Fix, fans MU. Karena gue suka bola, gue akan ngebahas tips budgeting ala formasi bola. Formasi bola itu totalnya ada 10, jadi kalian bisa lebih gampang buat ingetnya. Jadi, kalian tinggal kaliin aja 10, jadi totalnya itu 100% ya. 5-3-2, dia pakai wingback. Formasi budgeting ini cocok banget buat kalian yang baru pertama kali kerja atau masih pelajar. Biasanya, buat kalian yang baru pertama kali kerja atau masih sekolah, budget kalian itu terbatas. Alokasi dananya itu 50% di esensial, 30% di gaya hidup, dan 20% buat nabung dan investasi. Bang, nabungnya kenapa lebih kecil daripada keinginannya bang? Yang pakai formasi ini biasanya orang yang masih muda, jadi duitnya terbatas. Buat kalian yang masih muda, waktu itu adalah teman terbaik kalian untuk investasi. Kalau kalian masih muda, waktu kalian untuk mencapai tujuan investasi lebih panjang. Karena porsi investasinya lebih sedikit, ada waktu yang bisa membantu untuk mencapai tujuan investasinya. Ingat, cepat-cepatan investasi, jangan cepat-cepatan nikah. Formasi selanjutnya, 4-3-3. Formasi ini tiki-taka ala Barcelona. Kalian bisa ikutin formasi budgeting ini, cuman Barcelona lagi cupu sih. Formasi ini cocok banget buat kalian yang pengen balance antara lifestyle dan nabung masa depan. Alokasinya itu 40% buat esensial, 30% buat lifestyle atau gaya hidup, dan 30% buat nabung untuk masa depan. Esensial itu nggak bisa kalian tawar, seperti bayar kos-kosan, makan, internet, dan lain-lain. Gaya hidup itu hal yang bisa kalian tawar, seperti makan di kafe, nonton bioskop, dan lain-lain. Jadi buat kalian yang pilih formasi ini, kalian bisa nikmatin hidup sambil nabung buat masa depan. Lo fans MU, subscribe biar musim depan gacor. Formasi 4-3-2-1, formasi pohon Natal ala AC Milan. Buat yang familiar sama formasi ini, biasanya kalian udah punya tanggungan seperti KPR atau cicilan mobil. Alokasinya itu 40% buat esensial, 30% buat cicilan, 20% buat nabung dan investasi, dan 10%-nya bebas buat kalian apain aja. Kalian bisa pakai buat foya-foya,
atau kalian juga bisa pakai untuk masukin ke investasi kalian. Jadi, kalian bisa lebih fleksibel mau jajan lebih banyak atau nabung lebih banyak. Buat kalian yang punya cicilan, silahkan pakai formasi ini ya. Formasi 442, ini formasi MU pada saat dilatih sama Sir Alex Ferguson. Iya, pas masih jago. Formasi budgeting ini cocok banget buat kalian yang impulsif karena sangat fleksibel. Alokasinya 40% biaya tetap, 40% biaya tidak tetap, dan 20% buat nabung dan investasi. Biaya tetap itu biaya yang udah pasti jumlahnya tiap bulan. Kayak misalnya kalian bayar kos-kosan, bayar paket internet, asuransi, dan lain-lain. Kalau biaya tidak tetap, itu biaya yang tidak menentu tiap bulannya. Kayak bensin, makan, listrik, air, dan lain-lain. Formasi ini cocok buat kalian yang mau foya-foya, tapi tetap bertanggung jawab. Budgeting itu perlu dibiasakan. Buat kalian yang pertama kali budgeting, terus kalian agak miss-miss gitu buat catat pengeluaran, itu nggak apa-apa. Kalian tetap move on, terus lakukan secara konsisten ya. Ingat, tiap bulan itu beda-beda. Ada masanya bulan-bulan tertentu kita ada pengeluaran tidak terduga, kayak handphone rusak, ban bocor, servis kendaraan, MU juara, tapi kayaknya susah sih. Ingat, over budget itu nggak apa-apa, asal kalian tahu kemana sih larinya duit kalian. Keuangan itu seperti sebuah perjalanan. Perjalanan itu panjang, kayak maraton, bukan sprint. Jadi, lo harus nikmatin prosesnya. Makanya, kalau kalian mau belajar lebih lanjut tentang uang, nonton video gue yang ini ya.